Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku sekalian di SMP Negeri 3 tercinta ini. Semoga kita tetap sehat, tetap semangat walaupun kita belajar di rumah. Dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas, serta melakukan vaksinasi. Karena anak-anakku sudah berumur 12 tahun. Untuk itu, anak-anak harus tetap berada di rumah. Anak-anak, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Fauzia. Saya mengampu bidang studi ilmu pengetahuan alam yang biasa dikenal dengan IPA. Nah, sebelum saya memulai materi ini, mestinya materi yang akan Ibu sampaikan bukan merupakan hal yang baru bagi kalian. Karena apa? Materi ini sudah kalian lakukan sejak mulai dari kecil. Dan insya Allah akan kalian lakukan sampai akhir hayat nanti. Anak-anak penasaran materi apakah ini? Pada siang hari ini saya akan menyampaikan materi dengan judul literasi. Apa itu literasi? Apa manfaat literasi? Dan kegiatan apa sajakah yang ada di sekolah ini? Anak-anak, marilah kita pelajari literasi yang ada di materi MPLS kali ini. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan literasi. Mari kita perhatikan bersama-sama video PowerPoint berikut ini. Literasi berasal dari bahasa Inggris, literasi, yang artinya adalah landasan untuk kegiatan belajar sepanjang hayat. Selain itu bahwa literasi sangat penting untuk pembangunan sosial dan manusia demi meningkatkan kemampuan agar dapat merubah hidup ke arah yang lebih baik. Selama ini, anak-anak kita hanya mengatakan bahwa literasi identik dengan membaca dan menulis. Ternyata tidak hanya itu saja. Pada Deklarasi Praha tahun 2003 menyebutkan bahwa literasi juga mencakup bagaimana seorang berkomunikasi dalam masyarakat. Selain itu juga mencakup praktek dan hubungan sosial yang terkait dengan pengetahuan, bahasa, dan budaya. Untuk itu, dari uraian yang disebutkan di atas, kita mengenal bahwa komponen literasi tidak hanya sekedar membaca dan menulis, namun mencakup keterampilan berpikir, menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital, dan audioteori. Maka dari itu, seperti yang saya katakan tadi bahwa literasi sudah kalian laksanakan sejak kalian
masih kecil. Dan literasi bisa dilaksanakan di mana saja, di rumah, di sekolah, di masjid, di jalan, atau di mana saja kita berada. Yang intinya bahwa dengan berliterasi akan bisa merubah pola hidup kita, sikap kita, dari yang kurang baik menjadi lebih baik, dari yang kurang tahu menjadi lebih tahu. Anak-anakku sekalian, karena kalian sekarang berada di SMP Negeri 3 Begandon, maka yang selanjutnya akan dibahas adalah gerakan literasi sekolah. Yang otomatis adalah gerakan literasi sekolah yang ada di SMP Negeri 3 Begandon. Dan sebelumnya, apakah itu gerakan literasi sekolah yang biasa disingkat dengan GLS? Gerakan literasi sekolah adalah suatu usaha atau kegiatan yang bersifat partisipatif dengan melibatkan warga sekolah, meliputi peserta didik, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, komite sekolah, orang tua atau wali murid, peserta didik. Semua akan terlibat di dalam gerakan literasi sekolah. Dan literasi sekolah yang ada di SMP kita tercinta adalah adanya pembiasaan membaca selama kurang lebih 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Antara lain dengan pembacaan Asmaul Husna, membaca Al-Quran, membaca buku-buku yang berada di perpustakaan. Dan perlu anak-anak ketahui, fasilitas yang ada di sekolah ini adalah perpustakaan dengan berbagai macam buku, dari mulai pengetahuan, seni, budaya, fiksi, dan lain-lain. Selain ada perpustakaan sekolah, juga ada perpustakaan keliling yang setiap sebulan sekali datang ke sekolah kita. Selanjutnya, apakah tujuan dari gerakan literasi sekolah? Tujuan yang pertama adalah menumbuh kembangkan budaya literasi di sekolah. 2. Meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah agar literat. 3. Menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak agar warga sekolah mampu mengelola pengetahuan. 4. Menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam buku bacaan dan mewadahi berbagai strategi membaca. Jadi itu tujuannya, seperti yang saya sebutkan, tidak lain adalah bisa mengubah pola pikir kalian dari yang kurang tahu menjadi tahu. Selanjutnya, untuk yang terakhir, akan kalian ketahui macam-macam literasi. Yang pertama adalah literasi dini, yaitu kemampuan untuk menyimak, memahami bahasa lisan, dan berkomunikasi melalui gambar dan lisan yang dibentuk oleh pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan sosialnya di rumah. Literasi dini ini bisa kalian mulai sebelum kalian sekolah. Atau dikatakan bahwa pengalaman peserta didik dalam berkomunikasi dengan bahasa ibu menjadi fondasi perkembangan literasi dasar. Sehingga saya mengatakan bahwa dimulai dari
kecil sebelum kalian sekolah. Untuk yang selanjutnya, meningkat ketika kalian sekolah, yaitu yang kedua, literasi dasar atau basic literasi, yaitu kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis dan menghitung, berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan, mempersepsikan informasi, mengkomunikasikan, serta menggambarkan informasi berdasarkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi. Yang ketiga, literasi perpustakaan, yaitu kemampuan memberikan pemahaman cara membedakan fiksi dan non-fiksi, memanfaatkan koleksi referensi dan periodikal, memahami Dewey Decimal System sebagai klasifikasi pengetahuan yang memudahkan dalam menggunakan perpustakaan, memahami penggunaan katalog dan pengindeksan, sehingga memiliki pengetahuan dalam memahami informasi ketika sedang menyelesaikan sebuah tulisan, penelitian, pekerjaan, atau mengatasi masalah. Jenjang yang selanjutnya, yaitu yang keempat, literasi media, media literasi, yaitu kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda seperti media cetak, media elektronik, media digital, dan memahami tujuan penggunaannya. Nah, khusus literasi media ini mestinya anak-anak sudah paham semuanya. Ada yang berbentuk media cetak, kalian bisa membaca buku, entah itu pengetahuan atau mungkin yang lain, termasuk juga Al-Quran yang bisa membentuk kalian kepada keimanan dan ketakwaan. Ada juga yang berbentuk dengan media elektronik yang bisa kalian lihat melalui radio dan televisi. Ada yang berbentuk media digital, yaitu yang berupa internet, yang mana kalian dapat mengakses dari manapun. Dan yang selanjutnya, yang kelima adalah literasi teknologi, yaitu kemampuan untuk memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti perangkat keras dengan nama lain hardware, perangkat lunak software, serta etika dan etiket dalam memanfaatkan teknologi. Selain itu juga, literasi teknologi merupakan kemampuan dalam memahami teknologi untuk mencetak, mempresentasikan, dan mengakses internal, serta pemahaman menggunakan komputer, menghidupkan dan mematikan komputer, menyimpan dan mengelola data, serta mengoperasikan program perangkat lunak. Pada literasi yang kelima ini nantinya akan kalian peroleh pada mata pelajaran TIK, Teknik Informatika. Ketika wabah ini selesai, mudah-mudahan kita berdoa dan kita bisa bertatap muka. Mungkin kalian bisa langsung praktek pada literasi teknologi ini di Laboratorium Komputer SMP 3 Pegandon. Dan yang terakhir adalah literasi visual, yaitu pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dan literasi teknologi yang mengembangkan kemampuan dan kebutuhan belajar dengan memanfaatkan visual dan audiovisual secara kritis dan bermanfaat.
Itulah anak-anakku mengenai macam-macam literasi. Dan yang terakhir, di sini Ibu tayangkan ada beberapa contoh literasi yang dapat diakses. Ada yang berupa audiovisual, ada yang berupa cetak di situ Al-Quran, ada yang berupa perpustakaan, entah itu nasional, internasional, ada IPONUS, dan lain sebagainya. Dan tugas kalian pada pertemuan kali ini adalah tolong kalian tuliskan literasi yang sudah pernah kalian lakukan sesuai dengan macam-macam literasi yang sudah saya sampaikan. Tolong ditulis di kertas dan dikirim ke WA grup masing-masing. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga untuk anak-anakku semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.